Guys, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber di luar sana sebab mereka ingin aku mereaction ada satu video terbaru daripada Kilas Dunia. Di mana kalau kita tengok judul video dia, Bendera Perang Berdiri di Perairan Natuna. Wow! Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Musa Channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Yang baru saja masuk ke channel YouTube aku ataupun yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang mantap, terbaik. Dan kepada subscriber di luar sana yang sentiasa menyokong video aku, yang sentiasa menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Ayah Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa baik kalian semua. Aku hanya mampu mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19 dan dijauhkan daripada segala fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction lagi daripada channel Kilas Dunia. Kalau kita tengok judul video dia masih lagi berkaitan mengenai ketenteraan di Natuna. Kalau kita tengok bendera perang berdiri di perairan Natuna. Wow. Di mana kalau kita tengok durasi video dia dalam 8 minit, apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan ataupun cerita mengenai video pada hari ini. Seperti biasa aku mengalu-alukan semua subscriber di luar sana, kepada semua viewer-viewer di luar sana, jom komen di bahagian komentar di bawah mengenai video kita pada hari ini. Tapi sebelum itu jom kita layan dulu video ini. Kiprah Kasal Yudo Margono jaga laut Cina Selatan menjadi sorotan. Kilas Dunia. Kiprah Kasal Yudo Margono jaga laut Cina Selatan menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono Surato menyoroti kiprah dua kandidat Panglima TNI. Salah satunya adalah Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana Yudo Margono. Anton menyoroti kiprah Yudo di ketegangan Laut Cina Selatan. Yudo ucapnya punya sikap tenang dalam menjaga stabilitas keamanan perairan Indonesia. Yudo juga berkomitmen memastikan TNI akan terus menjaga Laut Cina Selatan agar terus kondusif. Walaupun saat ini Republik Rakyat Cina tengah membuat rancangan undang-undang soal penjaga pantai atau Coast Guard yang akan ditugaskan di Laut Cina Selatan. Dia mengatakan salah satu peran Yudo adalah memastikan kapal asing tidak masuk sembarangan ke teritori Indonesia. Bahkan, Yudo disebut mengamankan zona ekonomi eksklusif Indonesia dari kapal-kapal pencuri sumber daya alam. Anton juga menyoroti prestasi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Handika Perkasa. Menurutnya, kinerja Andika paling menonjol di antara pimpinan 3 matra TNI. Dia menyebutkan Andika berhasil meningkatkan kualitas prajurit Angkatan Darat. Dia juga menyampaikan Yudo dan Andika adalah putra-putra terbaik bangsa. Anton berpendapat keduanya pantas menjadi Panglima TNI yang baru. Anton berkata hak menentukan Panglima baru ada di tangan Presiden Joko Widodo, namun dia memprediksi Andika akan menjabat Panglima TNI hingga pensiun November 2022, kemudian tongkat estafet akan diberikan kepada Yudo. Bursa Panglima TNI juga menjadi perhatian publik menjelang masa pensiun Marsikal Hadi Cahyanto yang telah menjabat Panglima TNI sejak Desember 2017 dan akan mengakhiri masa bakti pada November mendatang. Sementara itu, Panglima TNI yang makin mengemuka seiring dengan segera pensiunnya Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan diperkirakan akan segera menjalani purna tugas di akhir tahun 2021 ini. Sejumlah nama pun muncul di bursa calon Panglima TNI selain Kasat Jenderal Andika Perkasa. Nama lain yang juga menyodok ke permukaan adalah Laksamana TNI Yudo Margono SIMM. Namanya belakangan kian santer disebut sebagai calon kuat pengganti Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Sejumlah media pun mengulasnya. Siapa sebenarnya sosok Yudo Margono? Pria ini merupakan prajurit aktif di TNI Angkatan Laut. Yudo Margono saat ini juga menjabat Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Yudo Margono SIMM. Lahir di Madiun, Jawa Timur, 26 November 1965 atau saat ini memiliki usia 55 tahun. Yudo Margono merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut atau AAL Angkatan ke-33
tahun 1988. Sebelumnya dia menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Yudo menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut ke-27 sejak tanggal 20 Mei 2020. Yudo Margono juga dikenal sebagai bukan sembarangan prajurit TNI AL. Serangkaian kemampuan dan kecakapannya serta loyalitas adalah sebagian syarat yang harus dimiliki. Pengamat intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Joyonegoro berpendapat Yudo Margono sosok yang layak untuk menduduki kursi Panglima TNI. Ngasiman Joyonegoro mengulas, rekam jejak atau track record ini dibuktikan Yudo bahkan jauh sebelum dirinya menjadi Kasal. Misalnya ketika dia menjabat sebagai Panglima Koarmada 1, Yudo dengan kesigapannya memimpin Satgas Laut dalam SAR pencarian bingkai pesawat Lion Air JT-160 yang jatuh di perairan Laut Jawa pada tahun 2019. Dengan kesigapan, Satgas di bawah pimpinannya tak butuh waktu lama untuk menemukan serpihan dan CVR pesawat naas itu. Sebagai Pangkogap Wilhan 1 yang merupakan organisasi baru TNI untuk mengantisipasi tentang keamanan di ke depan, wilayah kewenangannya bukan hanya di laut tetapi meliputi darat, laut, dan udara. Tentunya tantangan dan permasalahan yang dihadapi semakin besar. Menjalani jabatan ini pun bukan masalah yang besar bagi sosok Yudo Margono. Dengan wawasan dan pengalamannya memimpin, Yudo berada di posisi terdepan di kisruh perairan Natuna yang diklaim sebagai wilayah Cina. Berulang kali dia memerintahkan kapal-kapal TNI untuk melakukan penegakan hukum di wilayah yang masuk hak berdaulat Indonesia tersebut. Sebagai Pangkogap Wilhan 1, dia punya pengalaman membawahi AD, AL, dan AU. Simon menjelaskan bahwa saat virus corona merebak di berbagai penjuru dunia dan Indonesia harus memulangkan WNI dari Wuhan, Yudo kembali dipercaya untuk memimpin proses rehabilitasi di Hanggar Lanut Raden Sajat Natuna. Tak hanya itu, ABK kapal pesiar yang diobservasi di Kepulauan Seribu juga dikomandoi olehnya. Pemerintah lalu membangun RSD Wisma Atlet Kemayoran. Setelah beroperasi, Yudo juga dipercaya memimpin operasional RSD sampai akhirnya diserahkan ke Pangdam Jaya Majen TNI Eko Margiono. Begitu juga dengan RSD Pulau Galang, Yudo juga yang mengomandoi. Bahkan saat dirinya menjabat sebagai Kasal, perhatian kepada relawan tenaga medis COVID-19 di Wisma Atlet terus diberikan. Hingga pada akhirnya sebagai apresiasi dan pemenuhan komitmen, Yudo Margono mengangkat relawan COVID-19 menjadi prajurit TNI AL. Selain itu, sebagai Kasal tak perlu lagi ditanya tentang loyalitasnya. Garis lurus, itulah jawaban yang akan didapat. Loyalitas yang tegak lurus, baik ke atas maupun ke bawah. Ke atas dibuktikan dengan tugas-tugas yang diselesaikannya dengan baik dan paripurna. Ke bawah dibuktikan dengan perhatiannya kepada keluarga besar TNI AL yang menjadi tanggung jawabnya. Simon juga mengatakan Yudo punya keunggulan jika nanti menjadi Panglima TNI untuk mengatasi masalah di tanah air. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, pengamanan wilayah laut dan kepulauan dari pencaplokan oleh negara-negara lain akibat potensi eskalasi konflik lintas negara di Laut Cina Selatan ke depan yang cukup tinggi, serta dukungan penjagaan laut yang merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan. Tentu upaya diplomasi tetap dijalankan. Di samping itu, kejahatan transnasional seperti penyelundupan senjata juga terjadi di laut. Yang kedua, menurut Simon, Yudo Margono bisa melanjutkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Ketiga, Yudo dinilai bisa membangun sinergitas dan soliditas dengan 3 Matra dan Polri. Keempat, Yudo juga punya pengalaman memimpin penanganan COVID-19. Saat memimpin, Yudo memahami bagaimana perkembangan dunia teknologi kesehatan yang diperuntukkan bagi kekuatan militer. Artinya, dalam upaya mencegah ancaman warfare atau perang biologi ke depan, menurut Yudo sangat diperlukan. Dan yang terakhir tentu saja karena pengalaman serta loyalitasnya yang tak terbantahkan. Yudo Margono, mantan Pangkogap Wilhan 1 yang dilantik menjadi Kasal. 2 orang yang dilantik adalah Laksamana Madya Yudo Margono mengisi posisi Kasal yang sebelumnya diemban Laksamana Siwi Sukma Aji. Sementara Marsikal Madya Fajar Prasetyo dilantik sebagai Kasal menggantikan Marsikal Yuyu Sutisna. Keduanya akan dinaikkan pangkatnya menjadi bintang 4. Diketahui Laksamana Siwi akan memasuki masa pensiun pada Mei 2021, sedangkan Marsikal Yuyu akan memasuki masa pensiun. Yudo Margono juga merupakan jenderal yang menyandang bintang 3. Sebelum didapuk mengembang posisi Kasal, Yudo menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Pria kelahiran Madiun, Jawa Timur itu pada 26 November 1965 merupakan alumnus AAL Angkatan ke-33 tahun 1988. Pada tahun itu juga dia secara resmi mengawali karir di dunia militer dengan dipercaya sebagai asisten perwira divisi atau Aspadif Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332. Di mana rekam jejaknya semakin mentereng ketika dirinya ditugaskan menjadi Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara 364 dan pelaksana KRI
Fatahillah 361. Kesuksesan itu kemudian membawanya menjadi komandan KRI. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi di mana bendera perang berdiri di Natuna. Kalau kita hayati video sebentar tadi adalah mengenai kisah Ketua Laksamana TNI Angkatan Laut di Indonesia, Laksamana Yudo Margono, di mana pada ketika ini beliau memimpin TNI Angkatan Laut di Indonesia, khususnya dalam mengatur segala strategi ataupun segala teknik peperangan bagaimana untuk mengawal perairan di Indonesia. Dan kalau kita tengok Yudo Margono, yang mana beliau untuk menjaga kawasan perairan di Indonesia, di mana seperti apa yang kita tahu, Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang terluas di dunia. Bagaimana beliau mentadbir perairan di Indonesia daripada dimasuki oleh orang-orang di luar daripada negara Indonesia, khususnya di Pulau Natuna yang begitu hangat diperdebatkan pada ketika ini. Dan kita dapat nampak bahawa Laksamana Yudo Margono, bagaimana beliau mentadbir ataupun strategi beliau menghadapi peperangan di Natuna yang begitu hangat pada ketika ini, dan beliau begitu tenang untuk menyusun strategi bagaimana sekiranya orang-orang asing terutama daripada China yang memasuki kawasan di Natuna. Kalau kita tengok di video tadi, pada tahun ini, pada tahun 2021, ketua untuk TNI di Indonesia akan tamat dan akan digantikan pada bila-bila masa saja. Dan antara calon-calon yang akan ditawarkan untuk mengganti ketua TNI di Indonesia, antara nama yang tercalon adalah Ketua Laksamana TNI Angkatan Laut, iaitu Yudo Margono. Dan yang akan melantik untuk menjawat jawatan ketua TNI di Indonesia adalah Presiden Indonesia sendiri, iaitu Presiden Jokowi. Dan kalau kita tengok cara pentadbiran ataupun cara bagaimana Ketua TNI Angkatan Laut, iaitu Laksamana Yudo Margono, dalam mentadbir ataupun dalam menyusun anggota-anggota TNI Angkatan Laut dalam menghadapi, khususnya dalam era COVID-19 ini, bagaimana cara beliau menghadapi, dia memang cukup tenang. Kalau kita tengok banyak sekali video-video beliau yang telah disiarkan di YouTube sendiri dalam menjalankan tugas seharian dan juga dalam menjaga tugas untuk menjaga keamanan di pesisiran pantai, khususnya di Pulau Natuna dan juga di kawasan-kawasan Indonesia. Tapi apa-apa pun, aku mendoakan agar Ketua Laksamana TNI Angkatan Laut Yudo Margono agar sentiasa mendapat rahmat Allah SWT di atas kerja yang keras dalam memastikan Natuna dalam keadaan yang selamat daripada terus dicerobohi oleh warga asing, iaitu warga daripada China. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sampai selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, hebat, terbaik. Yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe guys. Kalau tidak keberatan, tekan lonceng notifikasi untuk mendapat video-video terbaru daripada Musa Channel. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.